Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati para pimpinan UINSI Samarinda, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda dan seluruh pemirsa kajian Zuhur Berkah Ramadan 1444 Hijriah UINSI Samarinda dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan ini di Ramadan yang ke-8 kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, dan kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian zuhur yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Bambang Iswanto MHI, Dekan Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Kurang lebih 20 menit akan menyampaikan materi. Dan sebelumnya marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kajian Zuhur Berkah Ramadan 1444 Hijriah oleh Bapak Dr. Bambang Iswanto MHI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidas syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya muliakan para kiai, sini hadir Kiai Haji Bunyamin dan masyayikh lainnya, para asatidz, as-shaimun was-shaimat, sivitas akademik UINSI Samarinda dan seluruh jamaah yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah mengijabah mengabulkan doa-doa kita. Kita dulu sering berdoa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ternyata doa itu didengar. Saat ini kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan, bulan mulia yang pahala-pahala kita diberikan fasilitas untuk mendapatkan pelipat gandaan, dan dosa-dosa kita juga dimudahkan untuk diampuni. Mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lain, sehingga kita nantinya akan menjadi insan-insan, menjadi manusia yang mampu mencapai derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan sebuah hikayat. Ini cerita ini ada di kitab I'anatul Talibin. Jadi ceritanya mengandung pelajaran yang dalam, hikmah yang bisa kita cari di sana, dan kemudian kita bisa mengambil pelajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Cerita ini dimulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering memperhatikan, ternyata ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Sahabat ini ternyata begitu sholat subuh selesai, terlihat sering buru-buru untuk pulang ke rumah. Jadi Abu Dujana ini tidak melakukan zikir, tidak berdoa, kelihatan terburu-buru dan tergesa-gesa untuk balik ke rumah. Ternyata ini mendapat perhatian dari Rasulullah. Jadi suatu ketika Rasulullah menjumpai Abu Dujana. Ya Abu Dujana, aku memperhatikan engkau itu sering buru-buru pulang. Apakah tidak ada yang engkau doakan? Apakah tidak ada permintaanmu kepada Allah? Kok langsung meloyor pulang? Ya namanya ditegur oleh Rasulullah, manusia yang agung. Maka Abu Dujana gugup juga nanya, anu ya Rasulullah, saya punya satu alasan kenapa saya selalu terburu-buru pulang. Jadi begini ceritanya, saya itu punya tetangga saya ini itu punya pohon kurma yang besar. Kurmanya ini lagi berbuah banyak-banyaknya. Kalau malam hari kurma ini itu ditiup angin kencang dan buah-buahnya itu masuk ke dalam pekarangan kami. Kami ini keluarga yang miskin. Ya jadi sering laparnya dibandingkan kenyangnya, maka hari-hari itu sering lapar. Nah demikian juga anak-anak kami ya Rasulullah. Namanya anak-anak itu kalau ketemu makanan dia langsung makan. Tidak berpikir apakah ini baik, apakah ini halal, apakah ini syubhat dan lain sebagainya. Dia ambil makanan itu dan dia makan. Jadi sebelum mereka bangun ya Rasulullah, aku pulang duluan karena aku kumpulkan lebih dahulu kurma-kurma itu, lalu aku serahkan kepada tetanggaku yang di sebelah. Penasaran Rasulullah, siapa sebenarnya tetangga Anda? Jadi diceritakan bahwa tetangga Abu Dujana ini adalah seorang munafik. Jadi klasifikasi pada saat itu ya, ada orang yang beriman, tentu orang yang percaya kepada Allah, Rasulnya dan rukun iman yang lain. Kemudian ada juga golongan yang disebut dengan golongan munafik. Munafik ini ia pura-pura beriman, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa ia beriman. Jadi dalam keseharian ia ikut dengan yang lainnya dan mengaku beriman. Ada juga kelompok yang fasik, dosanya jauh lebih banyak dibandingkan amal perbuatannya dan sering melakukan maksiat. Nah ini tetangganya ini masuk golongan yang munafik. Jadi suatu hari ya Rasulullah, aku tuh pernah terlambat pulang karena berzikir itu, karena membaca doa dulu. Ternyata aku menemui anakku itu sudah mengunyah kurma yang jatuh ke dalam pekarangan rumahku. Lalu kulihat kurma basah itu sudah dikunyah. Langsung kuhampiri anakku itu dan aku mengatakan, "Nak,
Jangan permalukan ayahmu di akhirat kelak. Dan ayah tidak akan rela kalau ada makanan haram di dalam perutmu. Jadi ya Rasulullah, ku masukkan tanganku ke dalam mulut anakku itu, ku ambil, ku korek itu kurma. Lalu ku taruh dengan kurma-kurma yang lain, ku serahkan kepada tetanggaku. Ternyata apa? Nangis anakku itu ya Rasulullah, nangis. Aku tahu betul bahwa anakku itu dalam keadaan yang sangat lapar. Tapi ia tetap menurut. Air matanya itu sudah berlinang menahan lapar. Dan dia sudah membayangkan betapa enaknya makan dalam keadaan lapar. Rasulullah yang lembut hatinya mendengar cerita dari Abu Dujana ini, ternyata menetes air matanya, bahkan nangis. Keluar bercucuran air mata beliau. Karena haru melihat betapa waroknya sahabat Abu Dujana. Lalu dipanggillah tetangga yang dimaksud oleh Abu Dujana tadi. Tetangganya ini kemudian ditawari oleh baginda Rasulullah SAW, Anda mau enggak kutukar satu pohon kurma itu dengan 10 kurma, 10 pohon kurma? Ini sebenarnya Rasulullah menggantinya dengan ganjaran di akhirat. 10 pohon kurma, yang pohon kurma itu batangnya seperti zamrud biru, kemudian disirami dengan emas, kemudian permata itu menjadi dahannya, dan di sana ada bidadari-bidadari yang jumlahnya sama dengan biji kurma. Ya namanya orang munafik, ditawari dia jawab dengan tegas, tidak, aku ini biasa kalau bisnis itu cash, kontan, nggak pakai janji-janji katanya. Sedih Rasulullah melihat ini. Nah kemudian di tengah percakapan itu ternyata ada datang Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sudah aku beli satu pohon kurma itu dengan 10 pohon kurma yang varietasnya unggul dan tidak ada di kota ini. Wah, begitu ditawari dengan pohon kurma kualitas jauh lebih baik, si munafik langsung ambil. Deal, saya sepakat dan setuju apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu habisnya deal, dia cerita kepada istrinya, tadi pohon kita itu dibeliin oleh Abu Bakar. Tahu nggak? Tidak ada untungnya apa-apa mereka, karena pohon itu masih berada di pekarangan rumahku. Begitu ia jatuh, itu akan tetap kuambil. Dia nggak pernah akan menikmati kurma-kurma yang dibeli tadi, karena masih karanganku. Tetapi apa yang terjadi, masyarul muslimin rahimakumullah, ketika tidur, bangun di pagi harinya, sangat keheranan tetangga yang munafik ini. Karena apa yang terjadi? Pohon yang ada di rumahnya tiba-tiba pindah ke rumah atau pekarangan Abu Dujana, dan di sana tidak terlihat bekas sama sekali. Diceritakan seperti itu, tidak ada bekas bongkaran pohon, tanahnya datar. Dari sini ada beberapa hikmah sebetulnya. Yang pertama, betapa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat lembut hatinya, kemudian ulas asih. Ketika melihat penderitaan orang lain, maka yang terjadi beliau langsung menolong, bukan berwacana. Jadi melihat orang lain,
bantu segera, carikan solusi. Tetangga ada yang kelaparan, maka dicarikan solusi bagaimana dia tidak kelaparan lagi. Solusi jangka panjangnya seperti apa? Rasulullah tawarkan, beli pohon itu dan berikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu Abu Dujannah dan keluarganya. Yang kedua, bahwa Rasulullah juga mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus merasakan penderitaan orang lain. Itulah pelajaran dari puasa sebetulnya. Jadi kalau puasa kita bukan puasa yang formalitas, puasa yang berkualitas, maka salah satu sifat yang lahir bagaimana kita berempati, bersimpati, dan merasakan penderitaan orang lain. Rasulullah nangis melihat penderitaan yang dirasakan oleh sahabat dan keluarganya. Karena beliau merasakan juga betapa sengsaranya orang yang tidak bisa makan. Maka di bulan Ramadan ini, di bulan puasa itu harusnya seperti itu. Kalau kita semua merasa lapar, bayangkan banyak orang di luar sana itu adalah orang-orang yang jauh merasakan kelaparan dibandingkan kita. Menahan perih, menahan haus karena tidak bisa membeli makanan seperti kita. Nah, inilah tujuan dari berpuasa. Yang ketiga adalah pelajaran yang diberikan oleh Abu Dujannah, bagaimana beliau mempertahankan rasa keimanan beliau walaupun dalam keadaan penderitaan. Ini luar biasa. Sikap warok, kehati-hatian untuk tidak memakan makanan yang syubhat, apalagi makanan yang haram. Meskipun itu pedih, meskipun itu harus menangiskan anaknya, membuat anak menangis, karena apa? Supaya anaknya tidak memakan makanan haram yang kemudian itu menjadi darah dan daging yang tumbuh terus dan hinggap di dalam tubuh seorang manusia karena makanan haram. Nah, kondisi kita mungkin banyak terbalik dari Abu Dujannah radhiyallahu anhu. Jangan sampai kita punya istilah, wah ini wacana sekarang itu jangankan yang haram aja susah. Kalau sudah punya pandangan seperti ini, maka ini pandangan yang menggunakan logika sesat. Ya. Kalau mengikuti Rasulullah dan sahabat, apapun kondisinya, mereka semua tidak rela, tidak ridho untuk mengecap makanan-makanan yang haram meskipun dalam kondisi yang kepepet. Meskipun nanti dalam ilmu syariah ya ada klasifikasinya. Kalau sudah dalam keadaan darurat, makanan haram itu diperbolehkan. Tapi apa yang ditunjukkan oleh sahabat adalah ketika mereka mampu bertahan, nah ini contoh terbaik. Sebisa mungkin ya, selama eksistensi kehidupan ya tidak terganggu dengan tidak makan itu tidak menyebabkan kematian, maka mereka masih untuk mempertahankan keimanan mereka untuk tidak memakan makanan yang abu-abu, apalagi makanan yang haram. Mungkin ini yang bisa disampaikan dalam 20 menit ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap warok dan kemudian puasa ini melahirkan kepekaan kita, baik itu lahir maupun batin, dan kita memiliki kesalehan, yaitu kesalehan ritual dan sekaligus kesalehan sosial sebagaimana yang diinginkan oleh agama kita. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa, Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadlu manna wa anta la tazalu li ahlika ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya ma'mana kulli makhib wa ya muqawwiya kulli dha'if yassir alaina kulli asir fataysiru asir wa alayka asir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafar lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Innawaminkum taqabbal ya karim. Hadirin dan pemirsa kajian Zuhur Berkah Ramadan 1444 Hijriah UIN Samarinda yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Bambang Iswanto MHI, Dekan Fakultas Syariah UIN Samarinda, yang pada intinya menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Dujana tentang kesolihan pribadinya untuk mempertahankan kesucian dari sisi rezeki, dari sisi makanan untuk anak-anaknya, sehingga harus bertahan dalam kondisi miskin walaupun subhat maupun haram tetap dijaga, sehingga kemudian ada hikmah dari peristiwa ini, bagaimana Rasulullah mengajarkan agar sentuhan hati, lembut hati, merasakan penderitaan saudara kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang subhat dan haram. Demikian yang dapat kita ikuti dalam kesempatan ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Iswanto MHI atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, kita diberi kekuatan Allah untuk memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah besok pagi hari Jumat kita akan bertemu di tempat yang sama untuk mengikuti kajian tafsir Al-Quran mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9. Dimohon kepada seluruh jamaah